Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan cerita Nabi Hud alaihissalam terhadap perjuangannya di dalam berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Nah, seperti biasa kita menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali Al-Hasani Al-Nadawi, ulama dari Al-Hind atau India. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ashirah, bermula yang ke-10 itu Ainadu Adin. Apa artinya? Ainadin itu kekerasan kepala orang Ad, orang kaum Ad, atau apa nih ya, arti yang tepatnya Ainad, keingkaran, keras kepalanya kaum Ad itu. Sami'at Adun kulla dzalika, telah mendengarlah kaum Ad akan yang demikian itu, akan demikian dakwah Nabi Hud itu. Walakinnahum, akan tetapi mereka kaum Ad itu lam yu'minu, tidaklah juga mereka beriman. Dha'at fihim nasihatu Hudin, hilanglah pada mereka itu nasihat-nasihat Nabi Hud. Dha'at fihim hikmatu Hudin, hilanglah juga pada mereka itu kebijaksanaan Nabi Hud. Waqalu, dan mereka berkata, ya Hud, wahai Hud, ma indaka, apa yang ada di sisimu, dalilun wala bayyinatun. Maksudnya gini, wahai Hud, kamu itu ma'indaka dalilun, kamu itu tidak mempunyai dalil, wala bayyinatun, dan tidak juga mempunyai sebuah bukti. Kamu ini hanya cakap saja lah gitu bahasa Upin-Ipinnya. Wala tatruk, dan kamu itu wala natruku, dan kami tidak akan pernah mau meninggalkan Yahudu, wahai Hud, alihatana, akan Tuhan-Tuhan kami, al-qadimata, yaitu yang sudah kami sembah sejak dahulu, liqaulika, hanya karena perkataanmu al-jadid, yang baru. Jadi perkataan Nabi Hud di sini dianggap baru karena karena keangkuhan mereka. Sebenarnya mereka tahu bahwa Nuh itu bapak mereka, keturunan mereka di atas itu, mereka itu menyembah Allah. Tetapi karena keangkuhan mereka, karena kesombongan mereka, mereka itu mengesampingkan dan tidak mendengar nasihat dan ajakan dari Nabi Hud. Bahkan mereka mengatakan, kami benar-benar wala natruku, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kami, wahai Hud, Tuhan yang sudah kami sembah sejak dahulu, dikaulika, hanya karena perkataanmu yang baru ini. Anatrukul alihata allati kana ya'buduha aba'ana liqauli qail. Ini ucapan meremehkan ini. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, yang Tuhan kami itu yang sudah kami sembah, kami menyembahnya, bapak-bapak kami juga menyembahnya, dan kami harus meninggalkannya hanya karena ucapan seorang Hud saja, gitu mungkin maksudnya di sini, abada, maka selamanya kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Wa Yahud, wahai Hud, ya munada, ya nida, Hud munada. Di sini sebenarnya mabni ala dhammah. Innaka, sungguh engkau itu, wahai Hud, la tu'minu, kamu itu tidak beriman, bialihatina, dengan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami itu tidak beriman. Wala takhafuhum, dan kamu juga tidak takut kepada mereka. Fa innaka la nu'minu bialihika, biilahika. Fa innaka la nu'minu biilahika, maka sungguh kami pun itu tidak akan beriman dengan Tuhanmu. Wala nakhafu adzabahu, dan kami tidak akan pernah takut terhadap azabnya Allah. Di sini sudah ditampakkan kekurang ajarannya. Wa innana nasma'uka, dan sungguh kami ini akan mendengarmu kasiran. Dan sungguh kami ini
mendengarmu itu sudah sangat banyak sekali. Tazkurul azab, engkau menyebutkan azab, engkau mengancam kami. Fa'ina huwa yahud, maka di manakah ancaman itu wahai Hud? Wa mata yaji, dan kapan datangnya azab itu. Jadi di sini mereka yang mencari azab sekarang karena sudah kesal mungkin dengan ajakan Nabi Hud karena kebodohan mereka. Bahkan saking bodohnya mereka sendiri yang bertanya kapan datang azab itu mendatangi kami. Qala Hud, berkatalah Nabi Hud, innamal ilmu indallah, sungguhnya hanya sanyalah pengetahuan itu di sisi Allah. Wa innama ana nadzirun mubin, dan hanya sanyalah aku itu hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Qalat Ad, dan berkatalah Ad. Jadi qalat dengan tak tanis, jadi Ad di sini kaum itu digolongkan dengan muannas. Fa innana, maka sungguh kami ini, kata kaum Ad, dan taziru, kami ini akan menunggu zalika, yang demikian azab. Kami akan menunggu zalikal azab, akan azab itu. Wa nashtaqu antarahu, dan kami akan rindu untuk melihatnya azab. Astaghfirullahaladzim, summa astaghfirullahaladzim. Waliyadzubillah, ini perkataan yang sangat-sangat sombong. Jadi mereka akan menunggu azab Allah, bahkan rindu dengan azabnya. Ingin sekali melihat azab Allah bagaimana sih, nah begitu. Wa ta'ajjaba Hudun min jara'atihim, dan apa di sini artinya ya? Dan heranlah Nabi Hud daripada keberanian kecongkakan mereka. Wa ta'assafa Hud, dan bersedihlah Nabi Hud ala safahatihim, di atas kebodohan mereka. Al-azab, nah datanglah azab. Sini yang ke-11. Wa kana 'adun, adalah kaum Ad itu yantazirun al-matar. Nah, mereka itu menunggu akan hujan. Nah, jadi di sini proses untuk pembinasaan mereka itu sedang berlangsung di sini. Biasa dengan ciri-cirinya. Pertama, kekeringan muncul, sedikitnya hasil panen, dan sedikitnya akan keturunan-keturunan. Nah, di sini langsung mereka itu menunggu akan hujan. Kula yaumin, setiap hari. Wa yanzuruna ila sama, dan mereka itu melihat kepada langit. Fala yarawna qit'ata sahabin, maka tiadalah mereka itu melihat akan segumpal awan. Jadi kan kalau hujan itu pasti ada awan. Kalau tidak ada awan berarti tidak ada hujan. Bisa dipastikan seperti itu. Kalau tidak ada awan, kalau dia hanya cerah saja, maka tidak akan turun hujan. Makanya di sini qit'ata sahabin. Wa kanu fi hajatin ilal matar, adalah mereka itu sangat butuh kepada hujan karena sudah dilanda kekeringan. Wa kana lahum syauqun 'azimun ilal matar, adalah bagi mereka itu kaum Ad sangat-sangat rindu ilal matar, kepada turunnya hujan. Bisa kita selesaikan ini. Zata yaumin, nah pada satu hari, ra'au sahabatan ta'ti ilaihim, pada satu hari mereka kaum Ad itu melihat segumpal awan, ta'ti ilaihim, yang datang ianya oleh awan itu, ilaihim, kepada mereka. Fafarihu jiddan, maka senang sekalilah mereka itu. Nah, sekarang ada awan, berarti bohonglah azab daripada kabar Nuh itu. Maka mereka merasa senang bahwa musim kemarau atau kepanasan kemarau itu akan hilang disebabkan hujan yang akan turun. Wasahu, mereka berteriak, hadhihi sahabatu maqrin, bermula ini adalah awan-awan yang akan menurunkan hujan. Hadhihi sahabatu maqrin. Nah, ini saking senangnya mereka itu menyebut-nyebutnya. Nah, inilah awan yang akan menurunkan akan hujan. Yang hujan
awan yang menurunkan hujan. Waraqasun nasu farhan, dan berjoget dan menarilah mereka orang-orang itu farhan, hal keadaan mereka itu senang karena kesenangan mereka. Wanada, dan mereka menyeru, memanggil ba'duhum oleh sebagian mereka, ba'dah akan sebagian yang lain. Waqalu, dan mereka berkata, sahabatu matarin, awan hujan. Walakinnahu, dan fahima, akan tetapi Nabi Hud itu paham bahwasanya yang datang itu bukan sekedar hujan, annal adzaba qad jaa, bahwasanya yang datang itu adalah azab qad jaa, yang telah datang, bahwasanya azab itu sungguh telah datang. Wa qala lahum Hud, dan berkatalah bagi mereka oleh Nabi Hud, laisa hadza sahaba rahmatin, tiadalah ini awan yang membawa rahmat, bal huwa rihun fiha adzabun alim. Bahkan awan itu adalah angin, yang ada padanya angin itu azab yang sangat menyakitkan. Wa kana kadzalik, dan terjadilah apa yang diucapkan oleh Nabi Hud. Faqad habbat rihun syadidatun, sungguh telah meniup oleh angin dengan sangat-sangat kencang. Mara'an nasu mislaha, tiadalah melihat oleh manusia itu semisalnya angin. Artinya tidak pernah orang-orang itu melihat angin yang begitu keras, begitu hebat, sehingga pohon 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 kurma bisa tumbang. Bayangkan, manusia yang super kuat saja 10 orang itu belum tentu bisa menggerak-gerakkan pohon kurma, saking kuatnya akar kurma itu. Akan tetapi karena saking kuatnya angin, di sini pohon kurma itu bisa tumbang. Wa ma sami'an nasu bimithliha, dan tiadalah pernah mendengar orang-orang itu dengan semisalnya angin. Jadi tidak pernah dia mendengar bahwa ada angin yang sangat-sangat kuat. Wahabbatil asifatu, dan adalah tiupan topan ini, tiupan bencana ini, takla'ul asjar, yang bisa mencabuti akan pohon-pohon, bisa mencabut akan pohon-pohon. Watahdimul buyut, dan bisa membinasakan, menghancurkan akan rumah-rumah. Watahmilud dawab, dan angin itu menyeret akan binatang-binatang, watarmiha, dan melemparkannya binatang-binatang itu, ataupun rumah-rumah, ataupun pohon-pohon itu bisa dilemparkan oleh angin-angin ini ila makanin ba'id, menuju tempat yang jauh. Watarat rimalus sahara, dan berterbanganlah pasir-pasir gurun-gurun itu. Wa azlamatid dunya, menjadi gelaplah dunia. Fala yaral insanu syai'a, dan tiadalah bisa melihat oleh manusia itu akan sesuatu. Ini angin ribut, angin El Nino ataupun La Nina, ini lebih parah dari semua itu. Wadakhalahumur ru'bu, dan masuk pada hati mereka itu akan ketakutan. Fadakhalu buyutahum, dan mereka memasuki rumah-rumah mereka. Wa aghlaqu abwabaha, dan mereka menutup pintu-pintu rumahnya. Wa i'tadaqal atfalu bil ummahat, dan memeluklah oleh anak-anak itu akan ibu-ibunya. Wa i'tadaqan nasu bil judran, dan memeluklah orang-orang itu dengan tembok-tembok. Jadi mereka itu mencari perlindungan dengan memeluk tembok-tembok ataupun tiang-tiang. Wa dakhalan nasul hujarat, dan masuklah para manusia itu akan kamar-kamar mereka. Al-atfalu yabkun, bermula anak kecil itu menangis. Wan nisa'u yasihna, dan bermula perempuan-perempuan itu teriaklah mereka. Warijalu, dan bermula para laki-laki yad'una wa yastaghithun, mereka berdoa dan mereka meminta pertolongan. Wa ka'anna qailan yaqul, dan seakan-akan seorang yang berkata, ia mengatakan, la asimal yaum,
tiadalah penolong pada hari ini min amrillah, dari urusan-urusan Allah. Kana dzalika sab'a layalin wa samaniyata ayamin. Adalah yang demikian bencana itu terjadi selama 7 hari dan 7 malam dan 8 hari. Angin yang begitu kencang terjadi selama seminggu, bagaimana tidak akan menghancurkan orang-orang, bagaimana rumah-rumah itu akan bisa berdiri, pastilah rumah-rumah itu akan hancur, binatang-binatang ternak akan meninggal, akan mati, dan tumbuh-tumbuhan akan rontok gitu. Wa matal qaumu, dan meninggallah kaum Ad dan matilah gitu kan. Fakanu, adalah mereka itu ka'asjarin nakhili saqatat, seumpama pohon-pohon kurma saqatat yang gugur alal ardi, yang tercabut di atas tanah. Wa kana manzaran ghariban jiddan, adalah saat itu, adalah kaum itu, apa nih kembalinya kepada mana? Wa kana al-qaum, mungkin di sini wa kana al-qaum, di sini adanya wa kana, adalah saat itu, adalah kaum saat itu manziran, mempunyai satu pemandangan ghoriban yang aneh jiddan, aneh sekali. Jadi ketika saat itu, ketika berakhir topan selama 7 hari, bayangkan kita akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah kita lihat, sesuatu yang sangat-sangat aneh. Kok bisa terjadi seperti ini? Kok bisa rumah-rumah kami menjadi hancur padahal terbuat dari batu? An-nasu amwatun, para manusia bergelimpangan mati. Ya'kuluhum thair, burung-burung memakan jasad-jasad mereka. Wal buyutu kharabun yaskunuha, dan bermula rumah-rumah itu hancur, yaskunuha kharabun, wal buyutu kharabun yaskunuha. Gimana mengartikan ini? Rumah-rumah itu hancur yang mereka tinggali. Gini. Wal buyutu kharabun, dan bermula rumah-rumah itu hancur, yaskunuha al-bumu, yang menempati mereka, yang rumah-rumah tinggal itu adalah burung-burung hantu. Album artinya bukan album foto, tapi al-ma'rifah di sini bumun itu artinya burung hantu. Jadi rumah-rumah yang sudah rusak itu sekarang tidak ada yang menempatinya kecuali burung-burung hantu. Wa najah Hudun, dan selamatlah ala Nabi Hud, wal mu'minun, dan orang-orang beriman bi imanihim, dengan keimanan mereka. Wa halakat Adun, dan binasalah kaum Ad bi kufriha, karena sebab kekafirannya, wa inadiha, dan keras kepalanya. Ala inna Adan kafaru rabbahum, ketahuilah sungguh Ad itu mereka sungguh ingkar kepada Tuhan mereka. Ala ba'dan li'adin qaumi Hud, ketahuilah bahwasanya kehancuran bagi kaum Ad itu, bagi Ad itu kaumnya Nabi Hud. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah cerita Nabi Hud. Sekarang selanjutnya adalah cerita Nabi Saleh terhadap kaumnya, kaum Samud. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.